Dan sholat jamaah itu adalah sholat yang menjamin bagi pelakunya untuk sholatnya itu diterima, dan sholatnya itu sebagai sholat yang menghasilkan fungsi yang sesungguhnya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bukan sembarang sholat, tapi sholat yang diterima. Nah, sholat diterima itu kalau kita laksanakan sendirian itu susah sekali. Karena Nabi SAW menjelaskan sholat diterima itu adalah laisa lil musalli illa ma'akila minha. Seseorang itu tidak mendapatkan apapun daripada sholatnya kecuali yang dia khusyuk di dalamnya. Kalau tidak ada khusyuknya sama sekali berarti tidak ada pahalanya. Kalau khusyuknya dalam rukuknya saja berarti dalam rukuknya saja dia dapat pahala. Kalau dalam sujudnya saja khusyuknya berarti dalam sujudnya saja dia dapat pahala. Dan begitu seterusnya. Tapi kalau kita laksanakan sholat jamaah, maka sholat jamaah itu akan menjamin kita dapat pahala semuanya. Kenapa demikian? Kata Imam Ghazali, karena dengan kita melaksanakan sholat jamaah, maka ketika kita sholat jamaah, orang-orang itu khusyuknya itu berbeda-beda. Ada yang khusyuknya ketika berdiri, ada yang khusyuknya ketika takbiratul ihram, ada yang khusyuknya ketika ruku, ada yang khusyuknya ketika sujud, ada yang khusyuknya ketika i'tidal dan sebagainya. Sehingga kalau seumpama disatukan khusyuknya mereka semuanya, jadilah khusyuk dalam satu sholat semuanya. Kalau seandainya kita perkirakan bahwasanya seakan-akan tidak ada satupun di antara mereka yang melaksanakan sholat jamaah yang khusyuk, tetap Allah akan terima sholatnya. Jikalau ada di antara mereka satu saja, baik itu imam ataupun makmum, yang berniat melaksanakan kebaikan, satu saja melaksanakan kebaikan, ingin melaksanakan kebaikan setelah sholatnya nantinya, maka karena niat yang baik itu Allah akan terima. Kalau seumpama diperkirakan tidak ada seorang pun di antara mereka yang berniat kebaikan, tetap Allah akan terima. Karena apa? Karena mereka melaksanakan sholat secara bersama-sama. Kebersamaan itu akan menjadikan Allah lunak dan menerima pahala sholat mereka semuanya. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau kita melaksanakan sholat dengan cara berjamaah, maka insya Allah fungsi daripada sholat itu berlaku pada diri kita. Jadi selama kita melaksanakan sholat jamaah, maka jangan khawatir, insya Allah kita akan jauh daripada fitnah, jauh daripada hal-hal yang kita tidak inginkan, dan apa yang kita harapkan standarnya kita akan dapatkan. Kenapa standarnya? Karena standarnya itu kita mengingat Allah dalam sholat itu. Nah, tapi kalau kita ingin lebih daripada standar, ya harus lebih. Bangun tahajud, tambah sedekah, tambah amal kebaikan. Nah, jazaul hasanah hasanatun ba'daha, itu. Jadi harus kita tambah kebaikan-kebaikan yang lainnya, baru kita akan ditambah karunia-karunia di atas karunia yang standar yang Allah berikan. Tapi standar yang akan kita dapatkan daripada harapan kita. Setiap orang punya harapan setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, setiap tahunnya. Harapan-harapan itu akan didapatkan standarnya itu dengan sholat 5 waktu. Kalau kita tidak sholat 5 waktu, maka jangan berharap kita akan mendapatkan harapan-harapan kita, walaupun standarnya. Kemudian kadang-kadang sholat jamaah itu hukumnya sholat jamaah itu hukumnya wajib, fardu ain. Kapan? Jumat. Nah, sholat Jumat, jamaah Jumat itu hukumnya wajib. Dan kadang-kadang sholat jamaah itu hukumnya haram. Ya. Kapan? Kalau seumpama di situ ada jamaah yang tidak pakai aurat, ya tidak perlu pakai penutup aurat, sehingga dengan mereka melaksanakan sholat jamaah akan terlihat auratnya, maka haram. Jadi sholat sendiri sehingga tidak tampak auratnya. Nah, dan kadang-kadang sholat jamaah itu haram dan tidak sah kalau imamnya itu adalah perempuan sementara jamaahnya laki-laki, karena tidak sesuai dengan syariat. Nah, itu. Faham? Dan kadang-kadang sholat jamaah itu hukumnya mubah kalau berlainan sholatnya.
sholat qadha di belakang ada, sholat ada di belakang qadha, sholat duhur belakang asar, sholat asar belakang duhur, dan begitu sebagainya. Nah, itulah hukum-hukum daripada sholat jamaah. Gal wa tusannu lin nisa wal musafirina walil maghdiyya khalfa misliha. Dan disunahkan juga sholat godok di belakang godok juga. Tapi kalau godok di belakang ada, tidak. Nah, itu tadi. Tapi godok di belakang godok, sholat jamaah sunnah. La khalfa muaddah wa maghdiyya ghairaha. Nah, tapi kalau sama-sama godoknya tapi lain jenis sholatnya juga tidak sunnah. Nah, tapi kalau sama jenis godoknya, dia punya godokan dan juga godokannya juga sama jenis sholatnya. Misalnya apa? Godokannya itu sholat duhur, si imam sholat duhur juga. Nah, kemudian mereka melaksanakan sholat jamaah, sama-sama godokan dan juga sama-sama godokannya itu adalah sholat duhur. Nah, itu sunnah. Nah, tapi kalau seumpama yang imam godokan, makmumnya hadaan, tidak sunnah. Atau sebaliknya, yang imam sholat asar godokan, sama-sama godok, tapi yang makmum godokan tapi sholat duhur, enggak sunnah. Wa galluha imamun wa makmumun, dan pas sedikitnya sholat jamaah itu adalah imam sama makmum, sudah cukup. Tapi tambah banyak jamaahnya tambah afdol, tambah lebih besar harapannya untuk diterima dan lebih banyak pahalanya. Ya, yadullah ma'al jamaah. Jadi yadullah ma'al jamaah itu adalah rahmat Allah itu akan turun dengan kadar banyaknya kita berkumpul. Tambah banyak kita berkumpul, tambah banyak pertolongan Allah. Allah turunkan rahmat Allah, Allah berikan, ya. Wa kadul jamaah wa hiya fil jum'ati fardhu ain, dan dia di dalam salat Jumat itu hukumnya fardhu ain. Dan di dalam salat-salat tertentu hukumnya sunnah muakkadah, seperti jamaah dalam salat Id, Idul Fitri, Idul Adha, salat sunnah khusuf, itu salat jamaahnya hukumnya sunnah. Wa kadul jamaat as-subuh, sebaik-baik jamaah, paling afdolnya, paling besarnya keutamaan sholat jamaah itu adalah jamaah sholat subuh, terutama jamaah sholat subuh hari Jumat, itu paling afdolnya. Summal isya, kemudian sholat jamaah dari sholat isya. Summal asar, kemudian sholat asar. Wa galluha imamun wa makmum. Wa hiya lirijali fil masajidi afdal, dan salat jamaah itu bagi jamaah laki-laki dilaksanakan di masjid itu lebih afdal daripada dilaksanakan di rumah. Wa aktsaruha jama'atan afdalu, dan tambah banyak lagi jamaah yang hadir lebih afdal. Nah, kecuali kalau seumpama di dalam masalah-masalah tertentu, di antaranya adalah yang lebih sedikit jamaahnya satu madhab, yang lebih sedikit jamaahnya masjidnya itu dibangun dengan harta yang halal, yang lebih sedikit jamaahnya bacaannya lebih fasih, nah gitu. Lebih sedikit jamaahnya lebih tepat waktunya, nah itu lebih baik di situ. Ada beberapa pengecualian. Fa in kana bi jiwarihi masjidun qalilul jam'i fal ba'idul katsirul jam'i aula. Kalau seumpama di sebelahnya ada masjid yang sedikit jamaahnya, tapi yang jauh banyak jamaahnya, maka yang banyak itu lebih afdal. Kecuali kalau seumpama yang sedikit itu, kalau dia itu nggak sholat di tempat yang sedikit, maka sholat di tempat yang sedikit itu kemudian tidak terlaksana sholat jamaah di situ, karena memang dia itu imamnya misalnya, atau karena dia itu panutannya di situ, maka lebih baik dia sholat di situ. Gitu.
illa yakuna imamuhu mubtadi'an, kecuali kalau sama masjid yang banyak jamaahnya itu imamnya mubtadi', au fasikon atau fasik, au la ya'taqid ba'dal arkan, atau imamnya itu lain mazhabnya sama kita, mazhab kita, karena dia itu meyakini sebagian rukun bukan rukun, au yata'attal bi dhahabi ilal ba'i jamaah, atau dengan dia itu pergi ke jamaah yang lebih besar, kemudian jamaah yang lebih kecil itu di tempatnya dia itu kemudian tidak terlaksana jamaahnya, maka fa masjidil jiwar aula, maka masjid yang lebih dekat dari rumah kita itu lebih baik. Walin nisa'i fi buyutihinna afdal, tapi bagi perempuan tetap walaupun di masjid lebih banyak jamaahnya, walaupun di masjid lebih baik imamnya, walaupun seperti yang disebutkan tadi, tetap bagi perempuan itu paling afdolnya tempat sholatnya adalah di dalam rumahnya. Dan di dalam rumahnya yang paling afdol dilaksanakan sholatnya adalah di tengah-tengah rumahnya. Di tengah-tengah rumahnya itu maksudnya adalah di kamarnya. Di kamarnya itu adalah di kamar, di situ dilaksanakan sholat. Di tempat yang paling tertutup, di mihrabnya, itu adalah tempat yang paling afdal bagi perempuan untuk melaksanakan sholat, ya. Bukan di masjid, apalagi masih muda dan bisa menimbulkan fitnah dengan kecantikannya, kemolekan tubuhnya, suaranya, ataupun apapun yang ada pada dirinya. Nah, itu lebih baik tidak keluar ke masjid. Bahkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ardhah, beliau berkata, kalau seumpama Nabi masih ada, kemudian dia tahu dengan perlakuan wanita pada masa sekarang ini, pada masa saat itu ya, pasti Nabi SAW akan melarang perempuan-perempuan keluar ke dalam masjid. Nah, gitu. Itu zaman dia, zaman Sayyidatuna Aisyah. Bagaimana dengan zaman sekarang ini ya? Nah, jadi lebih baik bagi perempuan itu tidak melaksanakan sholat kecuali di rumahnya, bukan di masjid ya. Nah ini, wa yukrahu hudur masjidil mustahah, dan makruh hukumnya kalau tidak menimbulkan fitnah. Kalau jelas menimbulkan fitnah hukumnya haram. Kalau tidak menimbulkan fitnah hukumnya makruh. Kalau jelas-jelas menimbulkan fitnah hukumnya haram. Nah, menimbulkan fitnah artinya mulfit lil ain, bisa mengalihkan, bisa memantik perhatian para lelaki karena dia itu pakai minyak wangi yang strong. Sekiranya laki-laki itu akan melihat siapa yang pakai minyak wangi itu, sehingga dia itu menoleh dan mencari-cari, atau dia itu melihat kecantikannya, kemolekan tubuhnya dan sebagainya. Au syabah law ghairihima, atau dia masih muda, mempesona, masih menggoda. Tapi selain daripada keduanya tidak. Faham? Jadi artinya melihatnya itu tidak mengesankan. Tidak ada yang mengesankan baik dari tubuhnya maupun dari wajahnya. Faham? Artinya dia itu di bawah rata-rata misalnya. Terus atau dia sudah tua, renta, sudah tidak bikin nafsu lagi sama laki-laki, baik yang muda maupun yang tua, ya sudah baru boleh ke masjid gitu. Nah, tapi kalau masih menimbulkan syahwat kepada yang melihat, maka hukumnya makruh kalau tidak menimbulkan fitnah. Kalau sudah pasti menimbulkan fitnah, hukumnya haram ya. Indah menil fitnah ini ketika tidak menimbulkan fitnah. Tapi ketika sudah pasti menimbulkan fitnah, maka hukumnya haram. Allah Subhanahu wa ta'ala